Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Nova Fadila dari Penjas NPM 19291162. Di sini saya akan menjelaskan tentang personil tenaga pendidikan. Ini adalah salah satu materi dari mata kuliah pengelolaan pendidikan. Masuk ke pengertian dari personil, ialah semua anggota organisasi yang bekerja untuk kepentingan organisasi, yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Personil organisasi pendidikan mencakup para guru, para pegawai, dan para wakil siswa mahasiswa, termasuk juga para manajer pendidikan yang mungkin dipegang oleh beberapa guru. Selanjutnya, yang dimaksud dengan segenap proses penataan adalah semua proses yang meliputi 1. Perencanaan pegawai, 2. Cara memperoleh tenaga kerja yang tepat, 3. Cara menempatkan dan penugasan, yang keempat cara pemeliharaannya, yang kelima cara pembinaannya, yang keenam cara evaluasinya, yang ketujuh cara pemutusan hubungan kerja. Kemudian jenis personil di sekolah ada beberapa jika ditinjau dari tugasnya. Yang pertama, tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, penguji, pengajar, dan pelatih. Kemudian tenaga fungsional. Tenaga fungsional pendidikan terdiri atas penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan dan pustakawan. Kemudian tenaga teknis pendidikan terdiri atas laboran dan teknisi sumber belajar. Kemudian tenaga pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. Dan yang terakhir, tenaga administratif, yaitu staf tata usaha. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu B, rekrutmen pegawai. Pengadaan pegawai terjadi bukan saja pada saat pendirian suatu lembaga atau instansi, tetapi juga terdiri pada lembaga atau instansi yang sudah lama berdiri. Pengadaan pegawai terjadi jika yang pertama, ada perluasan pekerjaan yang harus dicapai yang disebabkan oleh karena tujuan instansi atau karena tambahan besarnya beban tugas sehingga tidak terpikul oleh tenaga-tenaga yang sudah ada. Selanjutnya, yang kedua, ada salah satu atau lebih pegawai yang keluar atau mutasi ke kantor lain atau karena meninggal sehingga ada lowongan formasi baru. Dilanjut, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengadaan tenaga kependidikan adalah: pertama, formasi. Benar-benar diperlukan tambahan tenaga edukatifnya. Kemudian mengacu pada analisa jabatan yang telah disusun agar sesuai dengan kualifikasi maupun syarat yang ditentukan. Kemudian objektif, artinya dalam pelaksanaan tenaga kependidikan tidak menganut nepotisme dan kolusi. Selanjutnya, the right man on the right place, kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai. Dilanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu C, pengangkatan dan penugasan pegawai.
Penempatan dan penugasan pegawai berkaitan erat dengan pengangkatan seseorang dalam suatu kedudukan dan jabatan tertentu. Prinsip dasar pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan harus sesuai tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut. Dilanjut ke poin selanjutnya, yaitu D, pembinaan pegawai. Yang dimaksud dengan pembinaan pegawai adalah usaha yang dijalankan, memajukan dan meningkatkan mutu kerja personalia yang berada dalam lingkungan sekolah, baik tenaga edukatif maupun administratif. Cara-caranya yaitu melalui usaha sendiri, melalui kelompok profesi, kemudian in-service training, kemudian lokakarya, promosi jabatan, kemudian pemindahan jabatan. Kemudian di sini ada pembinaan pegawai didasarkan pada dua jenis, yaitu sistem karir. Adalah sistem kepegawaian di mana untuk pengangkatan pertama didasarkan pada kecakapan yang bersangkutan, sedangkan dalam pengembangannya lebih lanjut masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian dan lain-lain. Kemudian di sini ada juga sistem karir dibagi menjadi dua. Sistem karir terbuka dan sistem karir tertutup. Lalu di sini ada jenis-jenis kenaikan pangkat, yaitu yang pertama kenaikan pangkat reguler, kemudian kenaikan pangkat pilihan, lalu kenaikan pangkat istimewa, lalu kenaikan pangkat anumerta, kenaikan pangkat dalam tugas belajar, kenaikan pangkat menjadi pejabat negara, kenaikan pangkat karena tugas ke luar negeri, kenaikan pangkat dalam wajib militer, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Berarti ada 9 jenis-jenis kenaikan pangkat. Dilanjut ke poin selanjutnya, yaitu E, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Adalah pemberhentian pegawai yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS. Pemberhentian yang bersangkutan tidak bekerja lagi tetapi tetap berstatus sebagai PNS dan lain-lain. Jenis-jenisnya adalah yang pertama, pemberhentian karena mencapai batas pensiun, kemudian pemberhentian atas permintaan sendiri, kemudian pemberhentian karena melakukan pelanggaran, pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani, pemberhentian karena peninggalan tugas, pemberhentian karena meninggal dunia, dan pemberhentian karena hal-hal lain. Pensiun diartikan sebagai jaminan atau kompensasi hari tua dan sebagai balas jasa terhadap PNS yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pensiun diberikan pada PNS sendiri, janda atau ruda, anak atau ortu PNS yang bersangkutan. Pemberhentian dengan hormat tenaga kependidikan atas dasar permohonan sendiri, meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun. Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat atau secara tidak hormat atas dasar hukuman jabatan, kemudian akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. Mungkin cukup sekian materi yang saya bisa sampaikan. Dilanjutkan kepada penutupnya atau kesimpulannya. Personil pendidikan adalah segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja untuk
tercapainya tujuan sekolah yang telah ditentukan sebelumnya. Cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.